Bagaimana kita membicarakan perseverance daripada orang kudus of the saints, ya, orang-orang kudus yang dipelihara oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, hal ini menjadi sangat penting untuk kita mengerti, sehingga dengan demikian kita tahu bagaimana struktur Alkitab itu bekerja di dalam hidup keimanan kita. Ya, bagian ini hanya terus merimain kita, tulip, ya. Bagaimana dia merupakan satu singkatan dari kata bunga, jubah jadi singkatan total depravity, unconditional election, limited atonement, terus irresistible grace, dan preference of the saints yang kita akan bicarakan pada kali ini. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat sedikit, nanti akan disimpulkan lagi pada bagian terakhir, saya coba bikin bagan begitu ya. Kerusakan total, manusia itu mati rohani, tidak mampu menyadari dosanya, apalagi mau hidup benar. Ya, sungguh tidak konsisten dengan Alkitab jika dikatakan manusia mampu bertobat sendiri dan kembali kepada Tuhan dengan usahanya. Ingat, tidak mungkin itu terjadi, itu sebab Kristus mati di atas kayu salib. Jika itu bisa dikerjakan manusia dengan kekuatan dirinya, tidak perlu Kristus mati di atas kayu salib. Konsekuensi di dalam satu pemahaman-pemahaman penting. Karena itu gereja selalu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi gereja yang benar, bukan bagaimana menjadi gereja yang besar. Ya, prinsip ini sangat penting. Saya akan tetap berdiri tegak dan berkata, jika sisa temanku adalah satu untuk mengikut jalan yang benar, tidak mengapa. Ya, itu harus kita jalani. Kita tidak bisa berkumpul mau banyak, tapi mengabaikan kebenaran itu. Nah, ini prinsip yang harus kita juga semua pegang. Berani sendiri bersama dengan Tuhan. Ya. Pemilihan tanpa syarat adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena manusia tidak mempunyai kesadaran untuk kembali kepada Kristus itu. Nah, itu yang dikerjakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam keselamatan yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu. Penebusan terbatas diberikan secara terbatas. Kenapa? Karena tidak semua dipilih. Otomatis terbatas. Batasnya adalah siapa yang dipilihnya. Tetapi itu kedaulatannya dan kita tidak tahu menau. Itu bukan bisnis kita, itu bisnis Allah sepenuhnya. Nah, ini yang kita juga harus memahami. Sepenuhnya kita binasa, sepenuhnya itu adalah kedaulatan anugerah Allah. Karena itu Allah yang hidup memberi anugerah pada manusia yang mati. Perhatikan. Sehingga jelas tidak bisa ditolak oleh orang yang mati. Wong mati mau nolak apa? Meminta tak mampu, menolak apalagi. Ya, kecuali kita berpikir akibat dosa bukan kematian. Artinya kita mesti merubah Alkitab. Jangan makan buah itu, kamu makan, mati. Karena keselamatan adalah karya Allah yang sempurna pada manusia yang tidak sempurna, maka orang tebusan dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup sempurna. Wow, ini bisnis hebat ya. Sekalipun ada pasang surut dalam perjalanan iman, orang percaya akan bertekun hingga kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini bagian kelima yang kita mau bicarakan hari ini. Sehingga itu sebab dikatakan pohon dikenal dari buahnya, bukan sekedar Anda misalnya baik, suka kasih orang pertolongan, suka kasih uang dan seterusnya. Bukan baik itu. Ya. Ada 1000 motivasi yang bisa kamu kerjakan dalam kebaikanmu. Tetapi kebaikan yang natural oleh karena kasih dan kuasa Roh Kudus itu beda sekali. Maka kadang sulit bagi kita membayangkan untuk mengasihi musuh. Hanya Roh Kudus yang memampukan, bukan? Sehingga dia melintas batas yang bisa kita pahami dalam akal kemanusiaan kita. Nah, sekarang mari kita lihat. Bagaimana memahami ketekunan orang-orang kudus? Pertama, sekali diselamatkan tetap selamat. Namun harus dipahami bahwa keselamatan tidak sama dengan telah menjalani ritual gereja. Dibaptis, ngikut sakramen, ikut kebaktian. Melainkan pilihan Allah yang bisa dikenali dari buah hidup orang yang diselamatkan. Ya, tolong rangnya diganti dikit ya, itu rupanya kurang O-nya. Orang yang diselamatkan. Nah, itu buah-buah apa? Buah roh itu bisa kita lihat dalam Galatia 5. Ya, kasih, sukacita dan seterusnya. Di dalam Roma pasal 8 jelas-jelas dikatakan mereka sejak semula dipilihnya. Ya, ini menjadi satu bagian yang sangat penting bagi kita. Orang-orang yang sejak semula dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan oleh Allah. Nah, lagi-lagi saya bilang, membaca sepotong Alkitab bisa lalu menyimpulkan itu sangat berbahaya. Ya. Yesus mengasihi tidak sama dengan tidak pernah menghardik.
Bahkan dalam kasihnya yang luar biasa, dia menjungkir balikkan meja di apa? Bait Allah. Di bait Allah loh itu. Sangat tidak sopan sekali perbuatannya. Kalau perspektif kita, dalam tata krama umum yang kita pahami. Tapi kebenaran ini memang bukan kadang lagi ya, sudah pasti tidak menyenangkan ketika itu diungkapkan. Ya. Nah oleh karena itu, Roma mengatakan sejak semula di dalam kekekalan, kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan oleh Tuhan. Nah, dimuliakan itu nanti di surga mulia. Jadi orang yang dipilihnya, itu yang dipanggilnya. Lalu apa artinya banyak dipanggil sedikit dipilih? Calling dan effective calling, ada dua calling namanya. Calling dan effective calling. Calling adalah ritual keagamaan, semua orang ke gereja. Effective calling, nah, itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam gereja. Maka dalam gereja selalu ada istilah. Ada lalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Ya, itu menjadi istilah yang harus kita pahami dengan penuh. Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan, begitu ya. Nah, jadi sejak semula dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan. Nah, itu penebusan tadi itu, lalu dimuliakan, hidup dipelihara sampai kepada surga yang mulia. Yang berikutnya, bahwa semua orang yang dipilih terjaga dalam perjalanan imannya, kecuali mereka yang tidak pernah dipilih. Ya Bapa, semua yang kau berikan ada bersama dengan aku, kecuali dia yang ditentukan binasa. Itu doa Yesus di dalam Yohanes 17. Siapa yang ditentukan binasa? Yudas. Loh kalau gitu udah dibinasakan. Awas, hati-hati. Ditentukan binasa artinya tidak dipilih dari matinya, dari binasanya. Bukan dibinasakan. Semua manusia sudah binasa pada dirinya. Tidak dipilih, dia tetap dalam kebinasaannya. Ya. Jadi satu kalimat, tapi harus hati-hati juga ngerti. Salah ngerti repot lagi. Begitu ya. Jadi mesti betul-betul teliti. Kemudian di dalam Matius juga diungkapkan banyak yang dipanggil orang Kristen dan ke gereja, tapi sedikit yang dipilih, diselamatkan dan masuk surga. Ya, pohon dikenal dari buahnya. Nah, ini menuntut kita sebetulnya serius menjadi orang Kristen. Kalau saudara mulai berpikir lalu bilang ada yang gelisah, lah Pak, saya ini dipilih apa enggak? Bagus kalau kamu gelisah. Saya tidak punya jawaban untukmu. Tapi saya yakin tidak mungkin Tuhan tidak menjawab batinmu. Karena orang yang dipilih Tuhan, ya, akan terus digerakkan Roh Kudus, menyadari pilihan dan mensyukurinya. Jadi bukan berusaha aktifnya. Dan orang yang sadar itu, engkau tidak perlu suruh, mati pun dia mau untuk melayani Tuhannya. Baru saya makin hari makin ngerti kenapa Rasul itu bisa seperti itu. Ya, pelayanan bukan apa yang bisa kita dapatkan dari pelayanan, tapi pelayanan adalah apa yang bisa kita bagikan dari diri yang sudah Tuhan berikan. Ini harus menjadi semangat kita untuk terus berjalan. Ya, oleh karena itulah mereka-mereka yang diselamatkan itu bukan yang sekedar menyebut nama Tuhan, entah bersaksi, berkhotbah, mengadakan mujizat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, hidup yang benar. Nah, itu Matius 7, 21 sampai 23. Bertebaran di seluruh Alkitab dari para rasul yang berbeda-beda, membicarakan satu prinsip yang sama. Ya. Oleh karena itu kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat, tidak sama dengan Anda berbuat dosa terus-terus masih selamat dong. No. Orang yang diselamatkan ciri-cirinya tidak akan berbuat dosa terus-menerus. Nanti kita lihat di sini. Karena itulah sekali selamat, apa diselamatkan tetap selamat, harus dipahami dengan serius dan benar. Bukan karena keunggulan aktivitas pelayanan, melainkan hidup dalam kebenaran. Ini berbeda dengan hyper grace ya, yang sekilas yang sekali selamat tetap selamat, namun mengabaikan tanggung jawab hidup benar sebagai tanda orang percaya dan membuat murah pengampunan dosa. Kamu sudah percaya, sudah dibaptis, sudah puji Tuhan, kamu sekali selamat tetap selamat. Lalu kalau besok bikin dosa lagi, kasih karunia-Nya lebih besar dari dosamu. Lalu kalau bikin dosa lagi, tidak mengapa, sekali selamat tetap selamat. Nah, ini menjadi kesalahan fatal. Karena sekali selamat tetap selamat, yes. Karena orang yang diselamatkan, hidupnya akan terus menanjak di dalam perjalanan hidup. Nah itu yang dikatakan 1 Yohanes 3, 9-10. Karena itu orang diselamatkan tidak akan berbuat dosa. Tidak akan berbuat dosa apa? Continuous tense. Artinya tidak berbuat terus menerus. Bisa jatuh, bisa. Dia menyesali dan menangis. Tapi dia tidak tinggal di situ. Dia tidak terus menerus berbuat dosa itu. Karena itu engkau bisa kenali orang di sekitarmu. Ada perubahan tidak?
Tidak semua kita start dengan baik, bukan? Ada yang nakal, ada yang tukang pukul, ada yang bajingan, ada yang tukang judi, ada ini, ada itu. Tapi lama-lama terus makin proses ada. Orang di sekitar kita tahu. Itu sebab makin dikenali buahnya. Kita melihat suami istri sebagai pasangan kita berubah apa tidak. Kita mesti perhatikan. Sehingga pasangan kita bisa melihat sejauh mana perubahan itu. Ini menjadi satu persekutuan yang paling indah, paling intens, dan paling serius adalah suami istri. Karena cukup saling mengenal dan kalau memberikan pendapat pasti tepat. Ya, ini penting buat kita. Itu sebab mereka yang diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup keselamatannya semakin menikmati arti cinta di dalam kehidupan suami istrinya. Indah ya. Saya selalu lihat, oh God, thanks. Tak akan ada pernah bisa hilang dari situ. Semakin kita dibentuk oleh Dia. Jadi tidak mungkin lagi orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, terus-menerus berbuat dosa, sekalipun bisa tergelincir ke dalam dosa. Dia bangun kembali. Ya. Nah, orang Kristen yang berbuat dosa dan akhirnya murtad, binasa karena dosanya, siapapun dia, entah dia pendeta atau bukan, hanyalah merupakan pembuktian bahwa dia bukan orang pilihan. Jadi jangan tertipu dengan fenomena. Saya kalau orang pilihan bukan karena saya pendeta. Bukan karena saya pendeta, saya orang pilihan. Belum tentu. Pohon dikenal dari buahnya. Karena itu jangan yang heran kalau ada pendeta penipu. Yang lebih doyan uang dan menyanjung-nyanjungmu. Lalu kamu dipuji-puji terus supaya kamu kasih uang sama dia. Nah, pendeta ini menyenangkan kuping kita. Tapi mencelakakan kita. Itu sebab penting hati-hati. Ya, sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, elegansi beriman itu, saya makin baca Alkitab, saya makin stres juga, saudara. Pusing juga begitu ya. Waduh, berat amat ya. Tapi barulah saya mengerti dan terhenyak, oh God, besar sekali kasih-Mu. Ku pelajari Alkitab, seakan-akan aku sudah mengerti semua. Tapi makin dalam, makin ku pahami, makin ku sadari betapa sedikit yang ku pahami darimu. Berapa hebatnya cinta kasih-Mu. Itu sebab ketika orang merasa sudah mengerti tentang Tuhan, saya hanya mau mengatakan satu hal, pasti dia kurang membaca Alkitab. Pasti dia kurang belajar sungguh-sungguh. Maka dia merasa mengerti dan mendekat dengan Tuhan. Tahu suara Tuhan. No. Ada waktu kita ngerti. Ada waktu kita confused, bingung juga. Tidak sederhana. Ya. Ini harus menjadi bagian yang kita renungkan. Bagian yang kita pikirkan. Ya. Nah, karena itu tidak usah kita mengatakan, loh Pak, kalau sekali selamat tetap selamat. Tuh buktinya ada pendeta murtad. Malah pindah agama, Pak. Kacau hidupnya. No. Apa kau pikir karena pendeta jadi selamat? Otak kita ini mesti dibersihkan dulu ya. Nggak peduli kau pendeta, nggak peduli kau majelis, nggak peduli kau pemusik, nggak peduli kau WL, nggak peduli kau siapa. Belum tentu kamu orang pilihan. Bahkan banyak di antara engkau memikat dalam penampilan pelayanan. Sampai membuat kagum banyak orang. Nah, itu Matius 7, 21, 23. Mujizat nyata, setan lari, gila ya. Pak, kalau dia memang nggak dalam Tuhan, kenapa setan bisa lari? Oh iya, kuasa Tuhan. Nama Tuhan luar biasa. Dan Tuhan biarkan dia menjual belikan nama Tuhan itu. Dan Tuhan biarkan mujizatnya itu terjadi. Karena Tuhan mau menolong orang itu lewat kebusukan orang ini. Bingung ya cara kerja Tuhan? Perhatikan. Tuhan bisa menolongmu lewat kebusukan orang lain. Tuhan bisa menyembuhkan seseorang lewat pendeta yang cuma mau cari uang. Karena itu celakalah orang Kristen yang kagum pada pendeta yang bikin mujizat, yang hebat khotbahnya, yang hebat pengajarannya. Bodoh sekali. Kagumlah pada Tuhan yang memakainya. Gila ya. Kita dipikir-pikir pendosa semua. Kenapa Tuhan mau pakai? Kita akan bilang thanks God. Ya. Ini penting menjadi satu bagian yang kita tumbuh kembangkan. Jadi istilah sekali diselamatkan tetap selamat, jangan dipahami dalam perspektif hyper grace. Beda sekali. Ya. Itu hanya mau menunjukkan ketika orang sudah pelayanan lalu murtad, maka tahulah kita. Dia orang bukan pilihan. Orang pilihan nggak akan dia murtad. Orang pilihan the last minute pun dia bisa bertobat. Contoh siapa di Alkitab? Penjahat yang di samping Yesus. Nggak tahu kapan PA-nya dia.
Sepanjang Jumat saya lihat tidak pernah dia datang. Tahu-tahu kawan ini the last minute. Aku Yesus percaya, ingatlah. Sekarang kau di Firdaus. Enak bener. Yang KWB Jumat datang, PA, Minggu kebaktian, Pak Bigman bilang belum tentu. Halo mak, mendingan kayak dia lah. Tapi itu bukan pilihanmu. Itu pemilihan dia. Jadi jangan bilang enak kayak dia, emang kamu yang milih apa? No. Ya, kita belajar dari Paulus. Tidak penting kau jadi seperti Paulus, karena kau bukan Paulus. Tapi kita bisa belajar dari dia. Semangatnya, pelayanannya. Ya. Nah kita tinggal lihat Tuhan kasih kita kekayaan apa, ya inilah kita. Belajarlah, bersyukur dengan apa yang diberikannya. Aspek yang kedua di dalam ketekunan orang kudus, saudara. Jangan lupa, karena keselamatan adalah karya Allah yang sempurna. Maka yang diselamatkan diberi potensi untuk hidup benar dan sempurna. Kita pendosa, benar baik kita relatif. Tapi kemudian kita diselamatkan, kita percaya pada dia. Waktu kita diselamatkan dengan penebusan sempurna, maka kita sudah punya modal sempurna, penebusan sempurna. Modal inilah yang harus kita maintain baik-baik supaya menjadi hasil hidup yang sempurna. 5 talenta harus jadi 10, tak boleh jadi 7. Tapi 5 talenta jadi 10 perlu kerja keras, yes. Bisa saja kamu 5 jadi 7, tapi kamu tidak akan memuaskan Tuhanmu. Tapi kalau kamu 5 jadi 10, sabarlah engkau hambaku yang baik. Wih, saya suka sekali baca Alkitab itu dalam pengertian-pengertian yang luar biasa sekali. Ya. Jadi, kalau kita melihat di situ, maka orang-orang Kristen menjadi unggul, ya, menjadi hebat bukan karena dirinya, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus sepanjang hidupnya. Tapi bisa nggak kita menolak? Bisa. Tidak mentaati. Dia sudah bilang jangan bikin dosa, jangan mencuri. Tapi kita lakukan juga. Jangan berdusta, kita terobos juga. Kebiasaan itu kita pupuk. Ya. Kita mesti terus melatih kepada hal yang terus lebih kecil, lebih sensitif. Sehingga kita betul-betul terlatih. Belajar bertanggung jawab pada tiap apa yang kita katakan. Sehingga perkataan kita harus jadi perkataan yang berharga. Kalau dia ngomong, udah, lu mesti yakin. Kalau dia ngomong, diskon 50. Kalau yang ini, waduh bawat, diskon 70. Kalau yang ini, total nggak ada sisa yang bisa dipercaya. Diskon 100% sudah. Jadi kalau dia bilang ya, nggak jelas itu. Dia bilang tidak, nggak jelas itu. Jangan sampai kamu dikenali begitu, tapi masih merasa diri orang Kristen. Bagi saya itu sudah rawan setengah mati. Itulah Kristen. Itu sebab sisa-sisa kekristenan sebagai moral masih engkau bisa temukan di dunia barat sana. Sayang mereka menjual imannya. Hanya memegang moralnya. Celakanya orang-orang Asia yang Kristen termasuk kita Indonesia. Moralnya nggak sebaik dia. Bingung kan ya? Dia ke neraka itu. Sama juga kita. Jadi jangan pikir, oh kami ini ke gereja. Orang-orang di barat sudah tidak ke gereja. Sorry dulu. Apakah hidupmu lebih baik dari dia? Kalau tidak omong kosong itu. Saya suka Alkitab. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Hai murid-muridku, dengarkan. Kau tidak masuk surga. Jadi ada ukuran yang apa ya? Yang aktual begitu loh. Kita bisa ngukur kok. Jadi itu bukan bim salah bim, bukan satu misteri yang nggak bisa dimengerti. No. Makin waktu makin ngerti. Dan bisa mengukur dirimu. Sudahkah aku hidup seperti yang Tuhan mau? Ingat ya, Fanny Crosby ya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Itu suka dibikin untuk lagu-lagu kita kan di persembahan. Waktu Fanny Crosby menyanyikan lagu itu, dia adalah seorang yang sudah menciptakan 8.000 lagu-lagu Kristen. 6.000 cukup populer. Ya, salah satu lagu-lagu itu. Dia lahir sejak kanak-kanak karena malpraktek buta. Sekarang yuk pikir ya, orang sudah buta pelayanan begitu hebat, masih nanya sama Tuhan, sudahkah yang terbaik kuberikan padamu? Kalau semangat sekarang lain, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Keren sih. Kalau memang iya hidup kita begitu. Yang repot itu dinyanyikan, rasanya kalau udah nyanyi, nyenengin Tuhan. Lah yang mati juga kita kan. Itu lagu bagus. Kalau sungguh-sungguh
dihayati dalam perspektif yang tepat. Tapi bahaya kalau itu cuma rutinitas lagu. Karena bisa mati nurani kita untuk mengerti posisi yang sesungguhnya dari hidup kita. Ya makanya tiap lagu itu serius banget ya. Selidiki aku, lihatlah aku apakah berkenan di hadapan. Itu menarik. Padahal pendosa beratnya kita. Baru bikin dosa, terus ngomong lagi. Selidiki aku ya Tuhan. Kenapa kau nyanyikan itu? Kan WL-nya minta lagu itu. Ya susah. Maka lebih bagus kau dosa nyanyi kalau memang belum beres hidup kita. Lebih bagus kau pengakuan dosa. Tuhan pujian ini luar biasa. Tapi bagaimana aku mau bicara dengan engkau hal ini? Masih kusimpan dosa di hidupku. Tuhan perhatikan doamu itu. Gereja sudah terjebak dalam pujian indah. Tapi membuatnya menjadi palsu. Miris ya? Di keindahan itu ada kepalsuan. Nah disitulah kita penting hati-hati. Orang kudus itu sangat peka. Karena itulah orang kudus dituntut hidup sempurna. Ya, bagaimana segala sesuatu harus dijalankan dengan sempurna. Keselamatan dirancang Allah bukan untuk semua orang. Dikerjakan dengan sempurna dan segera. Karena itu, orang-orang kudus dituntut agar hidup sempurna. Seperti Bapa yang sempurna. Itu pohon dikenal dari buahnya. Apakah engkau anak Allah? Hidupmu seperti dia apa bukan? Apakah engkau murid Kristus? Hidupmu seperti dia apa bukan? Ya tanya saja diri kita, semangat kita kemana? Ya, ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Roh Kudus akan selalu mengajarkan, mengingatkan semua yang telah dikatakan Kristus. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Dia kasih tahu. Pak saya nggak ngerti ini ayat Alkitab. Ya bagaimana kau mau ngerti? Ada PA pun kau nggak dengar. Ya, kau kebaktian minggu, khotbah dijalankan, kau chattingan. Saya nggak ngerti orang Kristen kalau dengar khotbah, terima handphone bisa putuskan. Di beberapa kelas PA saya ada saja yang bisa bilang, kalian kalau begini caranya mah repot. Oh ini penting-penting ya, saya nggak tahu kalau itu lebih penting lagi daripada Tuhan ya sudahlah. Dulu nggak ada handphone, nggak mati kita PA kan. Nggak ada yang kita lihat. Sekarang semua orang kadang-kadang udah ribet. Maka saya harap you bukan silent. Matiin HP-nya. Udah pinggirkan saja itu. Ya. Sehingga kita betul-betul serius memikirkan. Fokus kita itu arah terarah. Dengan fokus saja belum tentu kita ngerti semua. Bagaimana tidak? Karena itu kalau belajar, kita menginvestasi waktu untuk belajar. Saudara sekolah sampai kemudian ulangan bisa dapat angka bagus. Kenapa tidak untuk firman Tuhan? Nah ini hal-hal yang perlu untuk kita pikirkan. Orang-orang Farisi itu mengagumkan. Mereka bisa ibadah puasa Senin Kemis. Lalu mereka kemudian kalau doa pagi sampai sore. Gila. Hidup keagamaan secara ritual lebih baik dari kita. Tuhan hanya mengkritik moral dan spiritual mereka yang jelek. Karena kepongahan hasil dari ibadah mereka. Rasa lebih hebat dari yang lain. Itu yang Tuhan kritik. Nah, kalau kita bilang kita lebih baik. Tapi ibadah tidak nyanggup. Ya lucu juga kan ya. Nah ini ya. Jadi kita dengan membanding-banding gitu lihat Alkitab ini. Kita meneropong diri kita. Tahu? Apa kata Alkitab? Waduh, aku beda loh. Apa kata Alkitab? Waduh, aku lain loh. Ya. Nah kemudian Yohanes mengajarkan kepada kita. Roh Kudus yang terus mengajarkan itu mengingatkan dia pula lah yang memimpin orang kudus pada seluruh kebenaran baik sekarang maupun akan datang. Mana mungkin orang pilihan itu lari dan murtad? Pak, tapi ada orang itu Pak udah jalan tuh dipimpin Roh Kudus tapi lari. Awas, lagi-lagi yang saya bilang tadi. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Mengerti Alkitab tidak perlu menjadi Kristen. Dalam tiap agama ada namanya pelajaran studi banding agama. Saya berani mengatakan di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, banyak orang lebih hebat kristologinya ketimbang banyak pendeta-pendeta Kristen yang tidak pernah mau belajar. Kristologinya lebih lempeng dia. Saya pernah membaca satu pendapat. Ya. Lalu waktu ada satu kasus, lalu kita minta lagi dari Reformata wawancara, lihat, gila. Lebih lempeng loh dia. Ketimbang pendeta yang digiging geger ini. Yang ini sedikit pun bentuknya nggak ketemu. Ini formatnya tertutup.
Cuma satu saja yang menjadi pertanyaan menarik. Gila, dia jelasin bagus, kenapa dia nggak percaya ya? Itu aja. Tapi kemudian saya pun sadar sesadar-sadarnya. Percaya itu bukan kehebatan, unggul, pengetahuan. Tapi itulah kasih karunia. Ya. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk berhati-hati. Ketekunan orang-orang kudus harus dipahami dengan serius dan benar. Ketekunan orang kudus adalah kemampuan untuk tidak berdosa sebagai buah keselamatan. Ya, kita sudah dipertobatkan dan kita hidup benar. Lalu terus dimampukan untuk hidup terus-menerus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu buah keselamatan. Roh Kudus terus-menerus menopang orang percaya dalam pertumbuhan imannya sesuai benih iman yang Tuhan berikan pada waktu menerima keselamatan. Aku sadar dosaku, Roh Kudus. Aku percaya Yesus, Roh Kudus. Aku akan melayani dia, Roh Kudus. Terus tolong pimpin kita. Kita yang lalai mengikut dia. Dia tidak pernah lalai memimpin kita. Dia tidak memaksa kita. Itulah detik kita jatuh, menangis, teriak, lalu balik lagi pada dia. Terhadap pimpinannya itu. Bukan Roh Kudusnya keluar masuk dari hidup kita. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Oleh karena itulah ketekunan orang kudus menjadi pembeda ya dengan orang yang bukan pilihan. Karena itu Kristus menuntut hidup keagamaan orang kudus lebih dari orang beragama yang saya bilang tadi. Ketekunan orang kudus adalah buah persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Karena itu tidak mungkin orang kudus akan hidup dalam dosa apalagi menjadi murtad. Yohanes 15 ayat 7 bicara tentang pokok anggur dan ranting. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, kalau kau di dalam aku dan aku di dalam kau, apa saja yang kau minta akan diberikan oleh Bapakku. Apa saja yang kau minta. Tapi jahatnya orang Kristen, apa saja yang kau minta. Lalu minta mobil, minta rumah. Tuhan janjikan langit baru, dia minta suami baru. Cilaka juga ya. Minta itu apa? Karena ranting hanya satu permintaan tertinggi dan termulia. Ranting itu harus apa? Karena kalau nggak berbuah digunting. Nah itu banyak dipanggil, sedikit dipilih. Pohon anggur ini kayak gereja nih. Ranting yang berbuah ini ranting pilihan itu nih. Yang enggak ini diguntingin satu-satu. Bukannya ini tadi Kristen, beres hidup bener, lalu murtad digunting. Bukan. Memang bukan pilihan. Maka orang pilihan itu hidup di dalam Tuhan. Dia minta berbuat Tuhan. Pakai aku jadi alatmu. Memuliakan nama. Itu doanya dia. Dia nggak bilang begini ya, Tuhan beri aku uang banyak supaya bisa menolong pelayanan gereja. No. Bagi orang yang makin mengerti, nggak penting itu. Jadi maksud Bapak kita nggak penting uang. Bukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu menurut ukurannya. Apa yang dia berikan padamu, itu memberikan kebahagiaan. Tapi apa yang kau ambil, yang bukan rezeki darinya, engkau hanya menambah permasalahan dalam kehidupanmu. Saya bersyukur ya, sepanjang menyiapkan 5 tema ini, saya divonis harus bed rest 2 minggu. Saya menggumuli, terus menikmati ya. Iya. Thanks God. Gitu. Ya. Tuhan pelihara orangnya, umatnya. Ngapain pusing? Apapun nanti Kamis kata dokter, ya itu tindakan saja. Mau lakukan ini terserah, lakukan apa ya terserah. Yang ku tahu satu, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Amin. Kita mesti percaya itu. Ya. Nah, saya bersyukur sepanjang saya di rumah, saya pikir-pikir ya. Kita ada beberapa ya, baik Pama, Mika, kita rapat terus. Hari Senin besok rapat Mika. Ya. Lalu ada orang datang mau bicara pelayanan, lalu kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, saya lagi terus berdoa. Bukan mencari bawahan, tapi mencari partner. Kamu beban seperti itu, saya tahu betul pelayanan itu. Kita udah kerjakan, you mau nggak pegang. Wah, terus kita selesai, ya bang, aku pikirin. Oke, lu pulang pikirin lah, kabarin nanti. Tapi saya bilang, awas hati-hati. Jangan ada di otakmu sedikit pun berpikir bisa dapat uang berapa dari pelayanan ini. Karena kau akan terhilang, tenggelam di situ. Saya tidak tahu nanti dia jadi apa tidak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan untuk tiap apa yang ada.
Orang percaya dipeliharanya. Yes. Status saya bed rest di rumah. Tapi dari tempat itu banyak hal yang indah, yang justru, ini kalau aku udah lagi nggak bed rest, pasti sibuk kan. Lari sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Nggak ada waktu kadang-kadang yang beginian. Ini bisa duduk tenang, diam. Saya memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan ini. Mesti bagaimana ya? Mesti bagaimana ya? Hanya saya pikir-pikir ya, iya. Nggak ada yang salah kok pemeliharaan Tuhan. Kenapa you marah kalau you sakit? Ya. Satu teman kami lagi diambil tindakan di Singapura. Lalu saya telepon dia, kita doain. Kemudian saya bilang begini, apapun kata dokter, besok tindakannya kalau begini, jangan takut. Misalnya dokter bilang, ini operasi berat, sudah menyebar, lu jangan stres. Artinya Tuhan udah kasih tahu kamu lewat dokter itu, sisa hidupmu udah panjang lagi. Makin baik kok pelayanan. Dan saya bilang, saya bersyukur pada Tuhan hari ini saya telepon kamu, saya lagi di warning. Ya. Sehingga saya bisa bicara sama kamu. Kamu gak bisa bilang, Pak Big Man enak aja ngomong karena gak sakit. No, kita sesama pasien. Sama-sama statusnya parah. Ya. Maka saya ngomong, kita doa. Beda ya, rasanya powerful kalau doa gitu. Tapi nggak usah kalian bilang doa, Tuhan aku mau doain orang sakit, tolong bikin aku sakit dulu. Ya nggak juga. Tetapi artinya yang saya mau bilang, sakit pun kau diberkati Tuhan. Disakit. Gak punya uang pun kau diberkati Tuhan, dia tidak punya uangmu. Akankah kau jujur, sungguh-sungguh, prinsip. Lebih bagus saya nggak makan daripada menipu. Wah kau pegang itu. Oke. Baru bilang, oh God, thanks. Besok kau dapat makan loh. Begitu dapat makan, aduh Tuhan kalau saja aku kemarin gak sabar nipu. Memang akhirnya 1 hari gak makan. Itu kau lewati. Itulah cara Tuhan memelihara orang kudus ini. Selalu ingat apa yang saya katakan ya. Menjadi presiden itu mudah. Bukan susah itu. Yang susah, surat izin dan surat tugas dari Tuhan. Nah itu yang susah. Kalau jadi presidennya gampang itu. Tapi kalau dia nggak suruh jungkir balik pun kita nggak dapat itu. Kita paksa masuk ke situ, babak belur kita di situ. Jadi tapi kalau dia sudah mau maju, jangan berhenti. Ya, itu dedikasi yang harus kita lakukan. Oleh karena itulah saudara-saudara, apa yang kau minta pasti diberikan. Mintalah. Tugas untuk pelayanan itu. Mana yang baik dia tahu. Permintaan saya kan indah kalau saya doa Tuhan. Kalau boleh panggil aku sesudah ada anak alumniku ini jadi pemimpin daerah. Sesuai cita-citaku tertinggi dalam melayanimu. Ya. Kalaupun tidak bisa tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Itu doaku. Nyampe apa enggak? Terserah dia. Dia lebih tahu dari aku lah. Tapi kalaupun doa, itulah doaku. Ya. Nah mari kita bikin doa kita masing-masing. Pergumulan kita, kerinduan kita, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Pemeliharaan orang-orang kudus. Di dalam ketekunan orang kudus, kenapa? Karena dipelihara. Harus dipahami juga. Jangan lupa, orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan menjadi miliknya. Baik hidup atau matinya. Baik hidup atau matiku adalah untuk memuliakan dia. Hidup atau matiku dipelihara oleh dia. Dalam bahasa lain Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah apa? Kristus. Mati adalah keuntungan. Sangat heroik. Ya. Kadang-kadang saya suka ketawa dengan diri saya. Satu pihak saya yakin, ya udah tahun mau apa. Tapi kalau ada perasaan agak mulai dingin gitu ya. Seperti gejala serangan. Saya kalau serangan itu seperti saya bilang ya, bisa hilang sama sekali. Kayaknya darah itu udah gak ada ngup dingin, lewat, terbangun lagi. Pokoknya kalau saya udah mulai merasa gitu, saya duduk, saya gerak-gerak dikit. Kalau posisi berdiri itu bisa jatuh istilahnya. Ya. Jadi kalau udah merasa agak dingin, lihat kiri kanan, AC mati semua. Buset, kenapa gue kedinginan ya? Udah mulai gerak-gerak dikit. Mungkin bukan mau serangan. Tapi pengalaman itu direkam di otak. Perasaan takut itu ada.
Jangan bilang enggak. Habis itu saya doa lagi tuh, aduh Tuhan, selalu ku bilang enggak takut aku mati. Kau panggil kapan pun siap. Baru dingin, ciut juga nyali itu. Hah? Hidup ini tidak sederhana omongan. Harus begini, harus begini. Gampang ngomong pelayanan. Biarlah kita bicara dengan apa yang sudah dikerjakan. Biarlah kita bicara dengan apa buah kehidupan. Itu penting ya. Oleh karena itu, orang yang dikuduskan dijadikan anaknya. Diberi kuasa hidup sebagai anak Allah. Maka orang yang hidup sebagai anak Allah, hidup jauh dari dosa dan makin hari makin benar, makin benar dan makin sempurna. Yang terus-menerus dalam dosa, itu hanya pertanda anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10 tadi. Ya, serupa tapi tak sama itu. Ya, kita penting hati-hati. Maka yang diberi kuasa sebagai anak Allah, hidupnya terus makin hari makin indah. Allah memelihara umatnya hingga kesudahan zaman. Bahkan dalam duka cita dan pencobaan, umatnya dimampukan bergembira. Waduh, saya suka Alkitab. Pak, kita kan ada problem. Betul, siapa bilang enggak? Alkitab enggak bohong. Alkitab enggak janji palsu. Malah di Yakobus itu kamu dianiaya karena kamu Kristen, kamu dirampok hartanya. Tapi kamu bersuka cita karena kamu tahu kamu punya harta yang kekal di sorga. Itu catatan Yakobus untuk orang Kristen mula-mula. Itu yang membuat kita tercengang. Alkitab tidak janji hidupmu tanpa masalah. Alkitab tidak pernah janji hidupmu gak ada sakit. Gak ada problem uang, problem ini, problem itu. Semua datang. Tapi Alkitab janji. Kau akan dipeliharanya dan diberi kekuatan. Bergembira di kedukaanmu. Luar biasa ya. Itu Kristen, saudara. Maka orang Kristen itu kuat, bukan kuat badannya. Bukan kuat ngangkat 100 kilo. Kuat bertahan dalam menjalani kehidupan yang tidak sederhana itu. Oleh karena itu orang kudus adalah domba yang tersesat, yang terbelah kembali kepada gembala dan pemeliharanya, yaitu Yesus Kristus. Gembala agung itu. Wih. Kalau dia gembala kita, apalagi yang kita takutkan? Maka saya suka Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku di lembah kekelaman, aku tidak takut. Lembah kekelaman itu antara hidup dan mati. Di titik-titik nadir paling mengerikan. Aku tidak akan takut bahaya. Hawaii, pertanyaannya kan begitu. Karena Tuhan gembalaku. Ya, sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah, kita merasakan betul bagaimana hidup kita harus sungguh-sungguh. Orang kudus yang dipelihara Tuhan. Karena itu kalau Allah memelihara umatnya, Roh Kudus bekerja. Mungkinkah Allah gagal sampai kehilangan umat pilihannya? Aneh bin ajaib itu. Jadi kalau kau bilang orang pilihan itu akhirnya murtad, udah lawanlah Alkitab itu. Berarti engkau sudah menghina Allah yang tidak mampu menjaga. Pak, bukan Allah nggak bisa jaga, tapi umatnya aja yang bebal. Lah iya, namanya umat bebal, berarti kau tidak bisa jaga. Barang kepunyaanmu kau jaga. Keluargamu kau jaga dan kau pelihara. Kalau nggak bisa ya jangan marahin orang yang pergi dong. Kita juga mesti marah pada diri kita. Apa yang terjadi dengan saya? Kita perbaiki semua. Lalu kita terus berdoa dan diteguhkan, dikuatkan. Sehingga kita dimampukan. Nah Tuhan tidak pernah fail. Saya bapak yang pernah fail. Saya suami yang pernah fail. Sebentar lagi jadi opung yang pernah fail nanti ini. Udah makin gede cucu ini kan. Kadang-kadang ini suka lucu juga. Saya udah pikir anak-anak sudah selesai merit. Udah selesai kuliah nih. Kainan terakhir saya tahun ini beres sudah. Cari kerja udah. Terus kita pikirkan udah mulai banyak terus ke desa gini. Tapi udah mulai makin deket itu makin mikir lagi loh. Ini cucu ditinggal dong seminggu. Gara-gara udah seneng-senengnya main cucu. Kadang-kadang saya pikir-pikir ya, aduh Tuhan, kapan lah kami ini pernah puas? Hah? Dulu bilang supaya anak saya semua beres gitu ya. Sudah beres kuliah, ada lagi. Ya. Saya mesti berani mendesain satu kehidupan itu. Ya. Saya dulu guru sekolah minggu lama, seneng dengan anak-anak. Anak-anak di gereja ini semua cucukunya. Saya bersenda gurau dengan mereka. Nah, lalu punya cucu sendiri lagi, kan tambah seneng. Saya kalau pergi ke Kalimantan, semua anak-anak kumpul, opung, saya udah dipanggil opung. Sebelum Kaira panggil saya opung. Orang panggil saya opa, sebelum Kaira panggil saya opa.
Saya dekat, saya senang. Kadang-kadang saya merasa keteduhan pada anak-anak seperti itu. Di keluguannya, di kelucuannya, oh God gitu ya. Nice gitu ya. Nah, kita nikmati, tetapi kemudian tadi itu, ini ini ganggu nih. Apakah dia yang mengganggu atau sayanya? Yang sebetulnya merasa, ini kan waktuku untuk bermain dengan cucuku. Jadi pelayanan gak usah lagi lah. Bisa kan? Saya mengurangi. Nah, benturan itu ada. Nah, itu yang kita perlu doa. Tuhan tolong, jangan sampai aku tenggelam lagi. Ya, lalu punya alasan lain lagi untuk tidak menjalankan apa yang harus dijalankan. Jaminan hidup kekal. Injil adalah berita keselamatan yang hidup yang kekal ya di dalam Yesus Kristus bagi orang pilihannya. Jalan menuju hidup yang kekal. Maka Injil itu yang menyelamatkan adalah kekekalan untuk membawa kamu ke dalam kekekalan. Injil itu tidak bisa membawa kamu dalam kekekalan, artinya Injil itu gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Kenapa Injil diberitakan ada yang tidak bertobat? Ingat, firman Allah tidak pernah gagal. The problem, dia jadi palu apa buatmu? Kalau dia bilang, pertobatanmu diterima, kau selamat, jadi berkat. Kau ditolak, akan neraka kau. Tidak pernah kembali sia-sia. Yudas itu terponis. Dan kemudian ia mendapat hukuman yang mengerikan. Yesus Kristus adalah pengantara kepada Allah yang memanggil kita dalam kematian, penebusan dosa untuk masuk dalam kekekalan. Bersekutu dengan semua orang percaya. Itu pengakuan iman rasuli. Tiap kali saudara ngakuin, ya selalu diingat. Gimana ada kematian, kebangkitan, berkumpul. Wah, indah ya. Gereja yang kudus dan am itu. Yang satu bukan brand itu. Ya. Orang kudus itu dipanggil ke dalam hidup yang kekal. Lepas dari kesementaraan dunia yang penuh dengan penderitaan itu. Karena dunia sudah berdosa, dunia sudah terkutuk. Tetapi di tengah penderitaan dunia pun orang kudus dimampukan bergembira. Uish, maka bersukacitalah senantiasa. Bagaimana bisa? Saya kan gak punya uang. Bagaimana bisa? Saya akan sakit. No. Kau bersukacita bukan karena kau sehat. Kau bersukacita bukan karena kau punya uang. Kau bersukacita karena Tuhan sudah mengangkat engkau jadi anaknya. Itu sukacita yang diangkat soal Alkitab. Kita pengucapan syukur rumah, pengucapan syukur ini, kerjaan. Kita sering bikin pengucapan syukur. Ya, biarlah itu hanya momentum. Tapi bukan ucapan syukur the real itu sendiri. Kenapa? Lah kalau kau nggak ada kerjaan. Kalau kau nggak punya rumah, terus nggak ngucap syukur. Kan jadi gawat kita. Biarkan itu jadi momentum, nggak apa-apa. Jasa momentum. Puji Tuhan, bersyukur, umur panjang, bagus. Tapi awas loh, di baliknya itu. Kalau umurmu pendek memang kenapa? Nggak bersyukur kau. Waduh, menangkap pemeliharaan Allah itu ya. Luar biasa sekali. Disitulah semangat hidup kekal itu ada pada orang dan membuat orang itu menjadi kuat. Orang kudus hanya sementara di dunia ini. Dan ketika mati berkumpul di dalam kekekalan yang telah disediakan Allah bagi orang pilihannya. Berbahagialah orang yang dipilihnya. Semua kumpul di sorga. Kita hidup di mana? Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang ya. Langit baru. Bumi baru. Wih, puji Tuhan ya. Tapi nggak usah pikirin. Ada lagi orang yang ngajarin istri baru katanya. Kawin baru, suami baru. Aduh cilaka kita. Surga itu bukan soal kawin mengawinkan. Surga itu hidup dalam kebenaran. Ada yang bilang nanti kita bangun itu kan saling kenal Pak. Waduh. Terus kau kenal temanmu? Ya kenal Pak. Aku agak ngeri juga ya. Kalau pas kekasih pertama kita ketemu dilarang orang tuanya dulu nggak jadi kan. Tahu-tahu ketemu lagi. Kau sekarang. Istriku ini sebetulnya cuma cadangannya waktu itu. Gara-gara nggak jadi sama kau kawin. Sorry ya sayang, aku udah ketemu yang original. Bapaknya udah nggak marah lagi. Wah, merepot lah urusan. Panjang lah cerita nanti. Ya, tahu-tahu datang satu orang lagi datang ke kau kan. Mana kau komitmenmu bulan lalu belum bayar. Mati kita nanti di sana ya. No. Pikiran yang baru, indah luar biasa. Ya. Jadi tidak usah imaging seperti kita kenal. Kenal begini terlalu rendah. Mengapa Bapak bilang rendah? Karena kenal di sana jauh lebih tinggi. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Ada kesukacitaan yang luar biasa. Indah. Bagaimana Pak? Aku tidak bisa ceritakan lengkap karena aku belum pernah ke sana.
Dan kalau aku pernah ke sana dan balik lagi, penipu namanya. Itu saja. Bagaimana mungkin kau sudah sampai di dalam yang sempurna, dibalikkan ke dunia tidak sempurna lagi. Ya. Nah jadi pemeliharaan orang-orang kudus, ketekunan orang kudus itu dipelihara, dijaga seperti itu. Jadi jangan saudara bicara fenomena hidupmu. Kan buktinya kita gini kan, betul. Banyak orang merasa dirinya terlalu sulit melewati persoalan. Tapi hari itu dia ada dan sudah melewatinya. Itulah kita kurang bisa melihat cara Tuhan pelihara kita. Ya. Oleh karena itu ajaran ketekunan orang kudus sangat jelas di Alkitab. Bahkan dari PL hingga PB yang mampu bertekun adalah mereka yang memang sejak semula dipilih, dipanggil Allah menjadi umatnya dalam kedaulatannya. Maka Allah menguduskan umatnya bahkan sebelum mereka lahir. Allah itu kudus dan umatnya adalah yang hidupnya kudus. Ini saya bikin PLPB ya supaya saudara lihat komparasi dan linknya itu udah indah bener. Ya, semua koneksitasnya itu ada. Jalan Allah adalah kudus, ya. Orang kudus hidup dalam ketekunan karena pemeliharaan Allah. Saya suka Yakobus ketika mengambil Ayub menjadi contoh di PB. Wow. Makanya orang banyak bilang ya, mana mungkin sih kasus Ayub itu benar? Itu legenda. Itu perumpamaan. Mana ada orang kayak begitu nggak gila? Yang benar aja. Memang kita pikir-pikir kita pasti gila ya. Tapi jangan lupa kau, Tuhan tidak mencobaimu melebihi apa? Batas kemampuanmu. Kalau tidak terjadi peristiwa si Ayub di dalam hidupmu, jangan kau pikir kau lebih baik dari si Ayub. Justru lebih payah kau. Kita ini masih SD. Ayub itu sudah universitas itu. Tapi yuk belajar malu yuk. Ayub udah universitas, kapan kita nyampenya? Soal dikit ribut, soal dikit nangis, soal dikit teriak, soal dikit marah sama Tuhan. Nggak mau doa. Ayub hebat ya. Dalam tanda petik, kita harus cemburu pada Ayub. Bilakah aku seperti itu? Wih, indah ya. Kebaca. Ya, saya terpaksa karena saya tidak tahu lagi cara ngakalinnya. Sehingga ya hurufnya seginilah gitu ya. Mari kita lihat total depravity. Ya. Jadi ini apa konklusi daripada tulip. T ya. Manusia diciptakan sempurna dengan kebebasan yang terbatas. Semua pohon dalam taman ini boleh, kecuali yang ini tidak boleh. Jadi ada boleh, ada tidak boleh. Terbatas. Kebebasannya terbatas. Bebas terbatas tidak dikenal dalam falsafah. Dalam filsafat bebas ya bebas, bebas-bebasnya. Ingat Kristen bukan filsafat. Filsafat sudah ternoda dosa. Celaka orang Kristen yang otaknya dijorokin oleh filsafat. Karena itu belajarlah filsafat. Ya, banyak pendeta tidak suka filsafat. Katanya itu pelajaran manusiawi. Dia lupa dia juga manusia yang belajar matematika. Bohong kali. Aljabar kau pelajari. Bahasa Indonesia kau pelajari. Filsafat kau bilang ilmu setan. Ya. Kalau udah malas, tidak ada otakmu ya sudahlah ngaku kau. Ya, jadi orang Kristen jangan gitu ya. Saya Jemaat Gary jangan begitu. Saya nggak suka apa mikir-mikir. Please, please, please. Jadilah orang Kristen yang sungguh. Saya mau kalian militan. Saya mau ini anak-anak muda semua ya punya militansi yang kuat. Maka kalau kalian tidak ngerti selalu tanya Om Bigman. Om tadi Om kau kata gini, saya nggak ngerti itu begini. Supaya kamu fight. Di luar kamu ditanya orang bisa jawab. Ya. Manusia melanggar hukum Allah akibatnya kematian. Hilang kekekalan. Karena segambar serupa sebetulnya. Kemudian melanggar hukum yaitu apa yang dilarang Allah. Karena memang tidak bebas. Jangan makan buah itu kau makan mati. Dimakan juga. Matilah. Maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Baik dan benar yang serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada lagi pada manusia. Yang ada baik dan benar yang apa? Relatif yang semu. Sepertinya tapi bukan. Ya. Kemudian blang jatuh di unconditional election, U-nya. Manusia tidak bisa memilih, hanya bisa dipilih. Kenapa? Udah mati. Masa mati memilih? Itu sebab terjadi keajaiban waktu pemilu yang lalu. Saya masih RT. Keluar kartu pemilih untuk wargaku yang sudah meninggal. Bingung lah aku kan manggilnya kan. Aku panggil kelurahan. Gimana masa aku kirimkan ini ke kuburannya? Udah meninggal kawan ini berapa tahun lalu. Sebelum itu waktu pilkada pun sudah meninggal.
Ini pemilu lagi, masih ada aja namanya. Ah, itu salah satu keajaibannya. Hanya di Indonesia orang meninggal bisa ikut pemilu. Ah, saya ketua RT, jadi lihat linglung juga gitu loh. Mana ada orang bisa memilih, orang udah mati. Manusia tidak memiliki syarat untuk dipilih. Nggak ada. Lalu ada yang bilang kan, kemarin kan kita sudah ditanya, Pak, Allah itu memilih dalam pengetahuannya, tahu bakal manusia ini jahat, manusia ini baik, makanya dipilihnya lah yang bakal baik. Nah, kalau penyamun itu salah pilih lah kalau begitu ya. Tak sempet baik dia kawanku. Betul ya? Gila betul, nggak fair benar tuh Allah milih. Jadi harus hati-hati, nggak ada orang memenuhi syarat. Alkitab juga bilang keselamatan itu cuma-cuma, bukan usaha manusia. Allah yang bisa memilih dan berinisiatif penuh. Aku memilih kamu, bukan kamu memilih aku, itu kalimat Yesus sangat jelas. Aku mengangkat engkau jadi umatku, itu di PL, Allah mengangkat Israel. Allah memilih manusia yang diperkenannya dari sekelompok orang. Siapa yang diperkenannya? Ah, itu misterinya. Damai di bumi bagi siapa? Bagi orang yang diperkenannya. Jangan dipotong diperkenannya ya. Damai di bumi, damai di bumi. Nggak ada damai di bumi karena Natal. Bagi orang yang diperkenannya, yes. Pilihan berdasarkan kasihnya yang melampaui akal, itulah unconditional election. Lalu kita pindah pada L-nya, limited atonement. Karena Allah memilih manusia yang diperkenannya, maka jelas manusia pilihan Allah pilihan yang terbatas. Terbatas pada yang diperkenannya kan. Konsekuensi logisnya yang ditebus juga ya terbatas. Penebusan siapa? Kristus menebus manusia yang diperkenan Allah. Dengan kematian di atas kayu salib, harga yang mahal. Karena yang ditebusnya itu umat yang mahal. Berapa harga orang tebusan? Seharga darah Kristus. Berapa harga darah Kristus? Tidak ada yang bisa menghargai. Seluruh manusia di kolong langit ini, 1 miliar orang dimatikan yang baik-baik itu, tidak cukup dengan satu Kristus yang darahnya suci. Karena 1000 orang yang baik-baik, 1 miliar orang baik, tetap pendosa. Mahal setengah mati. Itu penebusan. Karena serius setengah mati soal dosa ini. Manusia ditebus adalah karena kasih karunia-Nya. L. I-nya. Anugerah diberikan pada manusia yang binasa. Jadi manusia tidak bisa meminta atau menolak anugerah. Kalau kau bisa nolak, berarti kau bisa minta. Lucu kali. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Keselamatan karena anugerah Allah, bukan upah. Kemarin kita sudah bicara ya, kalau usaha itu upah. Ini anugerah. Hanya anugerah, harga anugerah Allah adalah darah Yesus yang suci, yang mahal itu. Anugerah tak tertolak adalah kedaulatan Allah yang mutlak. Manusia tidak bisa apa-apa. I-nya. Kemari, P-nya. Ya. Orang berdosa dipilih dalam kasih dan jadi umatnya. Oke? Sesudah ditebuskan jadi umatnya nih. Penebusan terbatas Kristus dikerjakan sempurna. Artinya penebusan itu sempurna. Karena itu orang kudus miliknya yang berharga dan dijaga. Kita ini milik Tuhan. Berharga dijaganya. Itu doa Yesus Yohanes 17 kan. Semua yang kau berikan ya Bapa. Semua di sini ada. Dijaganya dengan darahnya, pengorbanannya. Karena itu Roh Kudus selalu memimpin hidup orang percaya. Dari kesementaraan menuju kekekalan terpelihara. Tidak ada orang kudus yang tidak dipelihara. Tetapi apakah saudara orang kudus, apakah saya orang kudus? Itu bisnis beda lagi ya. Jadi jangan juga karena ikut seminar ini lalu yakinlah kalian semua orang kudus. Padahal setauku kalian orang Semarangnya kan. Orang Surabaya, orang Kalimantan. Nggak ada orang kudus ya? Ada sini orang kudus? Nggak ada kan? Jadi perhatikan ya. Total depravity, unconditional election, limited atonement, terus irresistible grace, preference of the saints. Ya. Jadi kita bisa ngelihat. Cik, 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 cik. Ini tambah S dikit ya. Ya. Ini perbaikin dikit no, tambah S. Uduh. Minta diperbaiki langsung dimatikan. Oke, saya pikir sampai di sini dulu supaya ada ruang diskusi kita. Silakan.
Ini tulip udah terakhir, jadi udah nggak ada waktu lagi ya. Jadi silakan bertanya apa yang masih tersisa. Pak Yudi, sebelah kanan. Begini Pak, ini kan dari tulip ya, tulip udah selesai ya. Kesimpulannya sepertinya tadi sudah jelas gitu ya. Cuma ada yang saya pikirkan, itu yang ada ayat di Alkitab tapi lupa. Tapi itu mengenai kalau raja yang mau berperang, itu suruh hitung dulu. Terus kalau orang membangun rumah, dananya siapin dulu, ada nggak? Jangan sampai diketawain orang. Nah itu kan seolah-olah orang disuruh mikir kalau mengikut Kristus gitu. Nah, sepertinya nuansanya kok ada unsur pihak manusia yang harus ada pihak manusia, dari sisi manusia itu ada inisiatifnya juga seperti itu Pak. Nah ini bagaimana penjelasan mengenai ini? Oke, kita Injil Lukas menceritakan hal itu. Lalu Yesus bicara begini. Kalau kau mau membangun rumah, hitung dulu berapa biayanya. Jangan kau petantang-petenteng, kau bangun lalu nggak bisa selesai. Ditertawakan orang kau. Kalau kau mau berperang, 10.000 pasukanmu, 20.000 musuh mau datang. Kirim utusan sebelum dia tahu kau 10.000. Ajak perdamaian, tanya syaratnya apa. Penuhi. Dengan demikian kau memenangkan pertempuran. Karena 10 lawan 20 dianggap kalah kan 10 itu. Walaupun orang Kristen imannya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jangan takut, yang penting beriman. Gitu kan? Yesus mengajarkan kita logika yang sangat aktual. Begitu juga, apabila engkau mau menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu ikut aku. Kalau kau tidak mau menyangkal dirimu, memikul salibmu, kau tidak layak ikut aku. Lalu kita bilang, kok kayaknya ada hitung-hitungan? Yes, itu adalah mau mengingatkan kepada tiap orang yang petantang-petenteng sekedar mau ikutan Tuhan Yesus. Ada nggak contoh lainnya Pak? Ada. Ahli Taurat itu datang, guru, aku mau menjadi muridmu. Lalu Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan. Loh ini orang nawarin diri kok dijawabnya begitu. Dia mau bilang kau enggak tahu apa yang kau minta. Aku ini bukan guru yang disambut di mana-mana. Digebukin di mana-mana. Nasib serigala, nasib burung lebih enak. Jadi ahli Taurat, enggak tahu kau apa yang kau minta. Seperti orang mau bangun rumah enggak ngitung loh. Cuma keren kelihatannya. Maka sekarang banyak orang mau jadi pendeta. Celaka, bukan mau melayani Tuhan Yesus. Suamimu mau cari uang, katanya jadi pendeta sekarang enak, hidupnya kaya. Miris. Ini realita loh. Ya, jadi apa yang dibicarakan Yesus di dalam kitab Injil Lukas itu mengingatkan kepada pengikutnya. Ngikut dia itu bukan tren. Karena pada waktu itu semua orang punya guru namanya rabi kan. Ini murid rabi ini, murid rabi ini, murid rabi ini. Gitulah murid. Waduh, semua mau mendaftar lah ikut Yesus ini. Nah itu sebab juga Yesus mengkritik orang waktu memberi makan 5.000 orang. Besoknya datang lagi kan, sesudah kasih makan 5.000 ya. Di Yohanes itu. Yohanes 6 ya. Apa kata Yesus pada orang-orang yang datang itu? Kau bukan cari aku. Orang mau KKR dimarahin, gila juga Tuhan Yesus. Kalau kita bikin di sini, saya dimaki-maki orang satu kampung. Tapi itu Yesus. Kau bukan mencari aku. Kau mencari roti yang dimakan kemarin. Sampai kaget lah orang itu. Nanti pasal 8 kalau diteruskan, guru kalimatmu itu terlalu keras. Siapa yang tahan mendengarnya? Lalu banyaklah orang meninggalkan Tuhan Yesus. Baca Alkitab semua dan yuk kaget. Ya, jadi itu merupakan satu seleksi massal di dalam pemahaman. Karena tren orang mau sekedar ngikut. Jadi bukan konteks pilihan, you jawab, hitung dulu, baru mau ikut. Enggak. Itu mau mengkoreksi tren pada waktu itu. Makanya Yakobus juga bilang kan, bahasanya beda. Kau bilang kau punya iman, aku punya perbuatan. Wah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Emang dia lagi mau ngomong apa? Bahwa selamat bukan karena iman? Bukan. Dia lagi ngomong orang Kristen yang nyebut dirinya beriman, tapi nggak ada perbuatan. Dikoreksi sama si Yakobus. Kalau betul kau beriman, pasti kau berbuat. Ya, nangkap ya? Itu konteksnya. Jadi,
memang lagi-lagi ya, teks konteks. Teks ini mana nih? Oh, konteksnya ini. Kita lihat latar belakang. Oh, yes, I know now. Ya, good. Ada lagi? Oh, belakang kiri. Itu tuh, ada mic yang masuk RCTI soalnya. Terima kasih Pak Bikman. Ya. Shalom buat Bapak. Ya. Iya, tadi yang konteks Bapak katakan mengenai surat Ibrani, Pak. Itu sering kali dipakai oleh saudara-saudara kita yang tidak menggunakan one save, always save, Pak, gitu. Karena harus dengan perbuatan, kalau enggak keselamatannya bisa hilang. Bagaimana gitu, Pak? Terima kasih. Oke, tidak mengapa, karena memang sebetulnya kita juga nggak bisa terlalu meributkan itulah kalau menurut saya begitu ya. Karena sebetulnya kalimat Ibrani itu sudah sangat clear. Kalau ayat 9-nya, sesudah ayat sebelumnya bicara soal murtad itu, dia bilang gini, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 9, Ibrani 6. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Kau bukan model yang umum itu. Yang umum itu siapa? Yang nggak dipilih itu, ya murtad. Ya ayat sebelumnya justru maksud saya ayat sebelumnya dijelaskan di ayat 9. Gitu. Jadi ayat sebelumnya itu kan orang yang sudah mengecap kemanisan apa bisa murtad. Gampang itu si Yudas kasusnya. Apa yang kurang dinikmatin si Yudas? Tapi Yesus yang ngomong, kecuali dia yang ditentukan binasa. Memang gak pernah dipilih. Nah itu sebab saya bilang tadi, memperhatikan teks di dalam satu konteks. Nah, ini penting sekali. Kalau sudah teksnya dicomot, lepas dari konteks, repot itu. Padahal ayat di atas itu, 4, 5, 6 terusnya itu, mesti baca sampai ayat 9. Nggak ada terpisah. Oh bukan, begini. Nah itulah dia. Tidak, Alkitab itu tidak ada pasal kawanku. Tidak ada ayat pertamanya. Lalu kira-kira abad 11 ya. Kemudian mau bagaimana orang baca ini gulungan-gulungan ini kan susah. Diberilah pasal, diberilah ayat. Lalu tiap-tiap bagian itu dibikinlah perikop. Itu sebab perikop juga banyak yang kurang pas. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan cuma menolong mempermudah sistem. Makanya kalau kita membaca kejadian, coba kalian lihat kejadian 1 misalnya ya. Berakhir di ayat berapa? 31 kan? Maka Allah menjadikannya semuanya baik petang, baik siang. Ya. Nah kemudian kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi. Itu mestinya di pasal 1 itu. Ayat 32. Bisa ngerti nggak? Lebih cocok itu di pasal 1 ayat 32. Kenapa muncul di pasal 2 ayat 1? Nggak apa-apa, itu cuma nolong doang. Nangkap ya? Nggak apa-apa. Nah repotnya orang Kristen, ini kan ayatnya lain. Inilah kita susah. Mazmur itu selalu antara Inggris sama Indonesia beda 1 ayat. Karena Mazmur di bahasa Inggris, judul itu ayat, memang bagian dari. Membaca Mazmur itu, judul itu bagian dari. Kalau kita kan judulnya itu. Nggak kita masukkan bagian gitu. Nah, tapi udah dari dulu gitu, nggak apa-apa lah, nggak usah diributkan itu. Makanya, kalau di Mazmur itu, judul itu agak beda sebetulnya dengan judul perikop surat Paulus dan lain-lain. Saya ngerti ya? Nah, itu sebab kita bilang tadi, ketika orang salah memahami ini jadi repot. Yang kedua, kalau keselamatan itu bisa hilang. Pertanyaannya, pengorbanan penebusan Kristus itu sempurna apa enggak sih? Enggak, karena bisa hilang. Lah ya kan saya bilang kalau bisa hilang. Enggak kan jadinya. Ya terserah kalau menurutmu ada orang bilang bisa hilang, ya artinya dia yakin enggak sempurna. Yang kedua, kalau orang masuk surga kenapa? Nanti orang ini mati masuk surga nih. Karena siapa? Bukan karena Kristus. Karena dia berusaha kuat. Nah, saya nggak ngerti lagi tuh logikanya. Nah, gugurlah itu semua Alkitab. Keselamatan, kasih karunia, anugerah semata-mata. Nah itu sebab dikatakan. Ini akan jadi kacau balau. Latar belakang. Kenapa orang berpikir gitu? Yakobus Arminius lahir di Belanda. Berguru ke John Knox, Calvin Institute. Dia sekolahnya di Calvin. Dia belajar prestinasi, sekali selamat tetap selamat. Pulang dia. Tapi di Belanda menghadapi kesulitan luar biasa karena era itu. Pikiran dari Erasmus, seorang pemikir besar Belanda itu sangat kuat.
Sehingga waktu bertarung, di mana kebebasan manusia? Karena kalau gitu kan manusia itu kayaknya mati banget. Dia mulai linglung. Kalau dia bilang mati tidak punya keinginan sehingga itu kedaulatan Allah, kebebasan manusia, free will ini hilang. Kalau dia bilang seperti Pelagius, ini pergumulan zaman Agustinus. Pelagius bilang manusia itu sehat. Rasionya bisa mencari Allah. Ini filsafat. Jadi nggak perlu kasih karunia Kristus. You bisa cari. Jadi maturity dalam keagamaan. Lalu diambilnya lah di tengah. Tidak mati, tidak sehat, tapi sakit. Padahal waktu sakit, tetap aja lu mau sakit, mau sehat, punya saham. Jadi orang sakit itu dikasih obat, terserah. Obatnya mau dimakan apa enggak? Kalau dimakan dia sembuh, enggak dimakan dia sakit. Jadi siapa yang bikin dia sembuh? Bukan obat itu, dia mau makan apa enggak? Gugur lah Alkitab itu semua. Jadi bohonglah Yesus itu bilang, akulah jalan satu-satunya itu kan, kebenaran hidup dan tidak tanpa melalui aku. Salah, usahaku juga. Itulah yang diterjemahkan oleh Schleiermacher, satu filsuf yang juga teolog di Jerman. Dia bilang, ketika Yesus berkata aku adalah jalan satu-satunya, artinya dialah cara satu-satunya ke surga, yaitu kamu harus mencontoh dia. Hidup seperti dia, supaya kamu masuk surga. Nah itu Schleiermacher, seorang liberal. Karena dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir gini, dia nggak sadar. Dibilangnya liberal itu setan. Padahal dia pakai pikiran setan itu. Terus nggak setan dia namanya. Nangkap ya? Yeah. Oke. Terima kasih Pak. Tapi kebanyakan dari, maaf tanda petik gitu Pak ya, untuk GBI, kebanyakan memakai doktrin seperti ini Pak. Jadi satu. Kedua juga saya lihat ujung-ujungnya jadi baliknya lebih menentukan free will-nya itu daripada absolutely sovereign of God itu sendiri gitu. Iya. Sebetulnya tidak mengapa. Jadi begini, itu sangat STT lah ya. Sangat STT sekali. Jadi STT ini tergantung lagi yang ngajar siapa. Saya juga pernah ngajar di Petamburan. Ya. Saya kalau memberi pencerahan misalnya kadang-kadang beda bumi. Pak kok lain nama ini? Ayo kita diskusi. Kalian mau tanya apa? Ya kita buka Alkitab, terserah lu mau percaya apa enggak kan gitu istilah. Tapi ada aspek yang kedua dari pengalaman saya berinteraksi. Saya adalah pendeta yang diundang gereja Pantai Costa, gereja karismatik, apalagi cuman GBI. Ya. Jadi kadang-kala seminar, minta temanya juga, saya udah bilang, lu nggak salah nih minta tema ini. Udah yakin nih, karena bakal statement saya pasti jadi lain kan. Oh nggak apa-apa. Ya ditanya saya jawab kan begitu aja. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik. Kalian jangan salah paham. Doktrin tetaplah satu doktrin yang harus kita pelajari karena harus mengerti konsekuensi. Kalau gitu mereka gimana Pak? Please, ini tidak ada kaitan langsung bahwa mereka selamat atau tidak. Harus hati-hati dulu. Keselamatan tetap hanya karena Kristus. Bahkan dalam kebodohan kita pun ia bekerja dan menyelamatkan. Oleh karena itu, gereja jangan sampai terpecah karena doktrin. Yang menjadi salah adalah memaksakan doktrinnya sebagai yang paling benar tanpa dukungan kuat Alkitab. Bahwa kamu yakin gitu terserah, tapi jangan bilang Alkitab bilang begitu gitu loh. Buka juga ayat yang lain, komparasi. Misalnya baptis. Baptis artinya apa? Baptiso. Artinya apa? Hah? Ditenggelamkan. Nah, itu aja yang kalian tahu. Capek aku ngajarin kalian tiap kali. Minimum ada 5 di Alkitab bergantian itu. Membasuh, mencuci, membersihkan, menenggelamkan, dan memerciki. Itu di Ibrani. Semua pakai kata baptiso. 5 arti itu. Tapi kalau penulisnya latar belakang gerejanya, dia pasti bikin 3. Membersihkan, mencuci, dan menenggelamkan. Nah, ini yang saya bilang, lu jadi pendeta enggak fair, enggak boleh. Bahwa kamu nanti mau menenggelamkan, enggak apa-apa. Itu tanggung jawab sama Tuhan. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, Roh. Tapi jangan bilang itu artinya. Nah, itu jadi pembodohan. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang bisa didiskusikan lah kan begitu ya. Tetapi tidak perlu dipaksakan. Ya, tetapi kita bisa menjelaskan kenapa dan apa dan bagaimana. Kenapa orang dibaptis anak? Kenapa bukan dewasa? Orang harus dibaptis dewasa dong. Anak-anak kan belum ngerti apa-apa ya. Kalau udah dewasa kan bisa ngerti. Saya mau tanya, orang disunat umur berapa? Ngerti apa itu?
Allah yang bilang, sunatlah anak-anak usia 8 hari bagiku. Maka mereka yang masuk dalam perjanjianku, semua orang dalam rumahmu harus kau sunat. Hai Abraham. Sekarang siapa yang tidak disunat akan jadi musuhku. Si Musa sempat lupa nyunat anaknya. Saking sibuk 40 tahun di Mesir. Nah, inilah kadang-kadang kami pendeta ini berat juga. Orang kami khotbahin, anak kami kurang dikhotbahin. Jadi Nan, kalau mana sih Nan? Lari pula lagi dia. Kalau ku khotbahin kau harap terima ya. Supaya berimbang kan begitu ya. Nah jadi kita lagi bilang, nah masuk kau Nan, cepat Nan. Ya. Nyari bocoran dia ya. Nah jadi itu yang kita bilang, Tuhan marah loh sama Musa. Sampai bininya bilang, hampir kau jadikan aku pengantin anaknya mau dibunuh Tuhan. Anak kecil ngerti apa? Yang dimarahin bapaknya. Itu sikap orang beriman. Semua biblical ada jawaban. Nah, tapi ketika ajaran itu bercampur psikologi, campur apa? Nah, lalu kalau gitu, pengaruhnya apa Pak? Bedanya akan mempengaruhi cara PI. Saya PI, saya tidak peduli kamu mau, saya nggak akan janjikan kamu kekayaan, ikut Tuhan beres. No. Saya akan khotbah kalau kamu mau ikut Tuhan serius. Saya suka kalimat Tuhan Yesus. Kau hitung baik-baik. Jangan kau pikir kau hebat. Yang kedua, kalau saya KKR, saya tidak mau bermain dengan emosi orang. Nah, ini karena usaha ditariklah supaya orang nangis. Maka kalau nangis, Roh Kudus kerja. Padahal kena bawangnya kawan itu. Gampang dibawangin aja kan. Nah, ini yang kita harus hati. Jadi kita bermain emosi. Lalu impact berikutnya, akhirnya akan rentet terus. Karena lemahnya doktrin akan membawa kita, syukur-syukur kalau nggak nyesat ya, banyak ke jalan jadi kacau. Wong yang doktrinnya lempeng aja pun masih banyak yang kacau. Kawanku satu, Tuhan sudah tetapkan semuanya. Divorce dia. Hamba Tuhan. Cerai. Sekarang kawin lagi. Waktu cerai kan orang pada ngomong, dia jawabnya apa? Ya Tuhan sudah tetapkan saya cerai. Waduh mak. Loh ini bekas dosen saya lagi nih. Saya bilang jangan lagi itu kawan, gagalnya kau akui depan Tuhanmu. Jangan pula kau bilang itu. Yang repot dia kawin lagi. Kawin lagi alasannya, Tuhan memang tetapkan nama yang ini. Alamak, kalau sudah ditetapkan begitu repot juga kan. Kutipu kalian besok. Kenapa Bapak tipu? Sudah ditetapkan Tuhan aku nipu kau. Aduh. Ini penetapan apa ini namanya ini? Nah itulah ngerinya. Karena semua kedaulatan Allah. No, jangan dimain-mainin. Jadi ya, doktrin yang benar aja orang bisa jalan kacau sesuai kepentingannya. Nah, itu karena manusia berdosa. Doktrin nggak benar apalagi makin gampang kita ke bawah. Jadi juga jangan pernah jemaat di sini bangga karena doktrinnya lebih kuat, lebih unggul. No, kamu harus tahu doktrin yang benar, tapi hidup benar. Knowing teologi penting, doing teologi juga sama pentingnya. Knowing dan doing harus barengan. Clear ya? Oke, good. Ada lagi? Yap. Oke, terima kasih Pak. Saya pernah baca satu artikel, mungkin dalam minggu-minggu ini, saya pernah baca dari, kebetulan yang menulis artikel itu adalah, bisa saya katakan, seorang penentang dari tulip ini. Dia bilang begini, bahwa pada saat Tuhan menciptakan Adam, apakah perseverance of sin itu tidak terjadi pada Adam, sehingga dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, dia bilang bahwa tulip itu tidak ada, maksudnya tidak eksis. Yang ada adalah free will itu sendiri. Maksudnya Adam itu memakan buah karena free will. Sehingga kalau tulip itu berlaku, perseverance of sin itu tidak berlaku pada Adam. Jadi sehingga Tuhan itu seolah-olah pelin-pelan gitu. Nah itu saya cuma mau minta pendapat Bapak menanggapi tanggapan itu. Terus yang kedua Bapak sempat membahas tentang baptisan. Juga saya pernah dengar bahwa baptiso itu bukan cuma baptiso, tapi ada juga rantiso. Nah, orang-orang yang memiliki doktrin seberang sana bilang bahwa baptiso itu harus selam, tidak boleh percik, karena percik rantiso. Nah, itu dua itu aja Pak. Minta Oke. Aku enggak tahu jurus apa yang dipakainya. Ya. Tapi yang saya mau bilang sederhana saja. Baca Alkitab, temukan di Ibrani, bahasa Yunani pakai kata baptiso. Jadi maksud saya gini, biarlah semua orang berbicara dengan apa terminologinya, tapi lihatlah apa yang tertulis di Alkitab. Satu. Ya, yang kedua,
Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, sangat clear sekali. Orang yang dipelihara Roh Kudus, pertanyaan saya gampang. Apakah sama tidak jatuh dalam dosa? Tadi saya udah jelas ya. Bisa jatuh tapi tidak terus-menerus. Manusia itu dicipta Allah. Sebagai konsekuensi logis ciptaan artinya apa? Terbatas. Dia tidak berdosa tapi bisa berdosa. Kalau tidak bisa berdosa, cuma Tuhan itu. Jangankan manusia, malaikat pun sama. Malaikat pun sama bisa jatuh. Jadi tidak berdosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Satu. Yang kedua, ketika Tuhan ciptakan di sana, bukan free will-nya. Alkitab itu jelas banget gitu loh. Ya, semua ini boleh kau makan. Yang ini jangan. Kau makan mati. Jangan ya. Waktu jangan itu dimakan, ini soal free will apa melanggar hukum? That's right. Karena melanggar hukum itu dia dibunuh. Kalau free will-nya dia makan yang boleh makan, nggak ada masalah itu. Padahal waktu itu lengkap semua, ada semangka, ada wortel, ada segala macam. Udah cukup itu. Entah kenapa dimakannya pula yang dilarang ini. Jadi yang dilanggarnya adalah hukum Allah. Jangan makan, kau makan mati. Karena itu kita mulai membaca dari Kejadian, terus Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai Perjanjian Baru. Tunjukkan satu sama aku. Karena menyalahgunakan kebebasanlah manusia berdosa. Semua karena melanggar hukum Allah. Karena melanggar. Itu dari PL sampai ke PB itu. Ya, yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan free will? Saya yakin yang ngomong free will pun tidak ngerti filosofinya. Saya kemarin debat. Apa selamat pertanyaanmu kemarin itu selamat? Kalau gitu tidak bebas apa? Kalau tidak boleh berarti tidak bebas. Jadi semua boleh itu baru bebas. Saya jawab, kalau semua boleh normanya bukan bebas. Karena bebas itu adalah ada yang tidak boleh. Maka kamu bebas. Kalau semua boleh, nggak perlu diomongin bebas. Boleh semua kok. Nangkep nggak? Itu bukan bebas. Itu sebabnya di dalam alam ciptaan Allah yang indah, semua kita punya limitasi. Saya udah bilang orang sekolah, bebas. Bebas. Kau boleh berpendapat. Tapi tidak bebas kau datang jam 9, masuk jam 8, digantung kau. Kalau kau orang kerja, dipotong uangmu. Kau tidak bisa bilang, ini kan free will saja dilanggar. Enak aja, dipecat kamu besok. Anjing pun, singa pun, tidak ada bebas sebebas-bebasnya. Dia bebas di hutan sana. Coba datang ke Jakarta. Apalagi ke Mangga 2. Alamak. Jadi singa cincang itu. Dan terakhir, saya mau tanya, ikan bebas nggak? Ingat yang dulu ya. Ikan bebas nggak berenang di laut? Pertanyaannya, ikan bebas nggak di laut? Pertanyaan kedua, ikan bebas nggak? Nggak boleh kau bilang nggak, tergantung. Kau kadang-kadang kepintaran juga. Bukan itu yang kau ajarkan, tergantung di mana. Maka ikan itu bebas di laut. Seluas-luas laut itu mau berenang ke ujung-ujung dia boleh. Tapi jangan coba-coba ke darat, mati dia. Oke, itulah namanya bebas. Ciptaan. Itu sebab saya bebas ada di sini. Tapi nggak bisa ada di luar saat bersamaan. Jelas ya? Ya itu sebab kita bilang, mari kita balik lagi untuk melihat semuanya. Saya baca ya tentang filsafat kebebasan. Aduh, saya membacanya itu jadi ketawa gitu. 10 pendapat, 10 berkelahi, 10-nya nggak ada kesimpulan. Karena kalau saya baca ditarik kemari bisa nih. Saya kan mengajukan pertanyaan. Dengan lihat logika dia, saya tanya gini, mau jawab apa lo? Pasti mentok semua nih. Ya. Sebetulnya itu sama kayak sidang. Kalau sidang Jessica kemarin kan seru tuh. Ahli sama ahli sama ahli. Saya kalau saya jaksanya mah gampang setengah mati lah. Udah selesai, udah Pak? Oke, pertanyaan saya sederhana. You bilang ini kan nggak kemungkinannya kecil bisa gini. Tapi bisa mungkin nggak? Bisa. Bisa mungkin Pak? Bisa. Sekali lagi Pak, bisa mungkin? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ya sudah, selesai kau. Loh, ya kan pertanyaannya gampang aja kan? Cuma mau mencari saja pendapat semua ini. Bahwa ini bisa. Kalau dibola-balik, capek kau muter-muter ngomong. Karena ini semua teori kok. Saya ngerti psikologi. Teori itu tiga rumusan sekolah kau. 3 dosen ini. Udah 3 pendapatnya 3 ahli.
Itu psikologi. Dia pakai ini, saya dengar nih, oh lo pakai itu, gue pakai ini. Tinggal kepentingan aja kan. Nah, tapi untunglah aku nggak jadi pengacara ya. Cukuplah mantuku aja yang jadi pengacara. Supaya dia mendoakannya. Ya ngerti ya? Jadi itu yang kita bilang. Ini menjadi satu hal serius yang kita harus perhatikan. Ya, clear ya? Jadi bebas, tunjukkan satu saja. Di kolong langit ini yang namanya free will. Yang seperti dimaksud bebas sebebas-bebasnya. Yang kedua, kalau ada bebas yang sebebas-bebasnya, sama dengan tidak bebas. Karena kau tidak bisa jelaskan. Itu sebagai bebas. Kenapa orang bisa lapar? Kenapa orang bilang, saya lapar? Kenapa? Belum makan. Jadi sekarang saya tanya, enak mana lapar sama kenyang? Enak mana? Ayo coba, enak mana lapar sama kenyang? Enak lapar. Kelaparan lah kau terus-terusan nanti. Nah, itu kalimatkunya, itu ku ajari kau. Tapi salah kau ngomongnya. Enak dua-duanya. Dengan bisa aku lapar, aku bisa kenyang. Dengan kenyang, aku bisa lapar. Dua-duanya enak. Waktu kau bilang satu bilang enak kenyang, enak lapar. Ini namanya aliran kiri sama aliran kanan. Tengah-tengah lah. Dua-duanya enak. Maka tidak ada malapetaka laparmu. Itu kesempatan kenyangmu. Tuhan itu nggak salah. Nggak ada malapetaka sulitmu. Itu momentum sukacitamu. Thanks God. Kita aja yang selalu curiga kan. Maunya kenyang terus. Kaulah kenyang terus. Jadi aku yang makan makanan itu. Karena aku lapar terus. Atau yang lapar terus kan. Lapar lah kau terus. Jadi rakus lah kita. Makan aja terus. Nggak kenyang-kenyang. Bisa nangkap ya? Maka seni hidup itu indah. Jelas ya? Oke. Yang ke depan, Pak Saud. Ayo buruan. Tadi masih ada Pak yang apa? Siapa? Baptiso sama ratiso. Oh, tadi kan saya udah bilang. Ya. Baptiso itu dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani itu yang disebut perciki itu baptiso. Di Alkitab ada 5 arti kata dari satu kalimat Yunani baptiso. Artinya 5. Saya jadi lupa. Akar pencobaan apa Selamat? Yunaninya pencobaan. Lu gue kasih lulus kagak lulus ternyata. Ya. Itu 2 meaning. Diuji, dicobai. Ini kalimat yang sama. Makanya ada orang bilang kan, Allah tidak pernah mencobai kita. Itu salah gitu kan. Loh, kau bacalah di Kejadian. Abraham dicobai Allah. Tapi, 2 ini diuji, dicobai ini, kata akar yang sama. Kalau mau menjatuhkan itu kerjaan setan itu. Upgrade itu kerjaan Tuhan itu. Upgrade, downgrade. Ini bahasa. Juga baptiso tadi 5. Salah satu di Ibrani. Dipercikilah oleh Musa. Dibaptiso oleh Musa. Sehingga istilah tadi kan bilang radiso gitu kan. Nah itu saya nggak tahu. Kalau liso-liso saya tahu. Nah itu di Medan itu. Oke, terakhir sini depan. Terakhir lah ada jam 12 ya. Oh, gila juga ya. Okay. Terima kasih Pak. Oleh karena penebusan Kristus untuk orang yang dipilihnya, maka manusia mempunyai kemampuan atau potensi hidup yang sempurna, hidup yang benar, dan Bapak katakan untuk tidak berdosa. Di sini Pak, saya mau menyampaikan atau pendapat, adakah manusia yang bisa mewujudkan itu di kehidupan sekarang? 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 katakan, jelas kalau kita mengaku kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Yeah. Di ayat ke-10 dikatakan bahwa kita menjadikan dia, Kristus, sebagai seorang pendusta. Yeah. Saya melihat juga Yohanes 3 ayat 16, maka dikatakan di sana bahwa memperoleh hidup yang kekal. Namun potensi itu tidaklah di temporary life, tapi di eternal life, di kekekalan nanti. Apalagi terkait dengan doktrinnya Agustinus, Pak. Ya, permintaan saya setelah dari tulip ini, Bapak bisa ajarkan lagi doktrin Agustinus tentang 4 keadaan manusia, Pak. Ya. Prataurat, Taurat, Injil, dan kekekalan. Ini yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke. Maka 4 itu adalah penciptaan. Manusia diciptakan sempurna, tidak berdosa, tapi bisa berdosa. Manusia jatuh dalam dosa, manusia berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Ketiga, manusia ditebus Kristus.
Berdosa bisa tidak berdosa. Nanti manusia yang keempat itu di kekekalan. Tidak berdosa dan tidak bisa lagi berbuat dosa. Oke. Maka bisnis kita sekarang adalah orang berdosa yang bisa tidak berbuat dosa. Yohanes mau menceritakan, terlalu banyak orang petantang-petenteng sebut dirinya hebat luar biasa. Maka Yohanes mengkritik mereka. Semua kita pendosa sebelumnya. Sampai kita ditebusnya. Jangan kau bilang kau hebat, aku tidak dosa. Siapa kau? Itu loh maksudnya. Yang kedua, sesudah kita ditebus dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Itu kalimat Tuhan Yesus. Kepada perempuan yang disembuhkan, yang pelacur itu, terus kata satu lagi, ada orang yang disembuhkan gitu ya, di Kalom Bethesda itu. Sembuh kau, jangan lagi berbuat dosa. Kau perempuan tidak ada yang menghukummu, pergilah, jangan lagi berbuat dosa. Rasanya kalimat Yesus itu salah juga ya. Yesus ini masih di dunia ini, lupa kau, ini belum surga. Siapa yang bilang? Si Saud, kan gitu loh dong. Betul dong, kira-kira. Jadi bisa nggak berdosa? Bisa, Yesus yang ngomong kok. Yang kedua, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakku sempurna. Bisa? Bisa. Pertanyaannya, ada nggak Pak? Bukan aku, Paulus sudah. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Ih, keren banget kawan itu. Kalau boleh mati, aku pilih hari ini mati. Kalau aku masih lain, Saud. Kalau boleh masih umur panjang lah. Biar ku gendong-gendong dulu puas-puas sama cucu ini kan. Jadi kalau baca Paulus itu, gila. Kalau boleh hari ini mati, aku ingin mati. Ayub dicobai. Di mana Ayub berdosa? Ayo. Ada nggak dosa Ayub di situ? Dosanya tingkat tinggi. Tergelincir dia bicara. Dalam tidak tahu aku berkata tentang Engkau ya Allah. Itu pasal 43. Kenapa rupanya? Rupanya waktu debat sama kawan-kawannya ini, kurang ajar nih kawan-kawan ini memang. Sudah jatuh dikutuk-kutukin dia. Kau ini begini, kau ini dosa karena begini. Sampai Ayub sempat berdiri. Aku kaki bagi orang lumpuh, mata bagi orang buta. Maksudnya dia murah hati, suka tolong orang. Kenapa lu bilang gua jadi kayak pendosa begitu? Saya ada tolong ini dan itu. Tapi waktu dia ngadep Tuhan, dia bilang apa? Dalam tidak tahuku aku bicara. Siapa engkau? Karena Tuhanlah mata bagi orang buta. Tuhanlah kaki bagi orang lumpuh. It's not me. Ku cabut kalimatku. Aduh, dosa setipis itu loh. Dia sadar. Why? Itulah orang percaya. Itu bahkan di PL. Sehingga kita menemukan satu titik-titik yang sangat indah sekali. Ya. Orang seperti Yusuf itu pun membingungkan kita di PL itu. Bagaimana dia ditawarin istri Potifar sebagai budak? Gak mau dia. Padahal kita di gereja ini nyari-nyarinya ya. Hah? Ada yang nyari gak sih? Kadang-kadang. Istri Potifar. Dia enggak loh, statusnya budak. Saya membaca itu luar biasa. Kesayangan bapak dijual, difitnah, masuk penjara, ke istana. Apa yang berubah pada Yusuf? Hanya jabatannya. Tapi tidak hatinya. Kalian memang mereka-reka perkara jahat padaku. Hai saudara-saudaraku. Tapi ketahuilah Tuhan memang mau aku mendahului kalian. Saya membaca itu ya. Ini PL soalnya ini. Tuhan aku ini di PB, aduh enggak nyampe. Nah begitu kita lihat PB, Paulus rindu pada kematian. Semua proses Rasul itu bergerak dinamis. Yohanes dibuang di Patmos, di usia tua dia menikmati hari-harinya. Gak ada dosa itu. Bisa? Yes. Itu bisnis kita. Karena itu jangan pernah membuat ini juga alasan. Mana ada manusia yang sempurna Pak? Itu bahasa dunia. Memang tidak ada manusia sempurna di luar Kristus. Kita harus sempurna di dalam Kristus. Bahwa belum, itu bisnis kita. Apakah nanti pas mau mati itu kita baru perfect ya, saya juga nggak tahu. Masing-masing kita ada jalannya kan. Nah biarlah masing-masing kita ini terus membenahi diri kita. Nah ini tulip. Kita di challenge, tantang. Karena itu nilai-nilai terhadap hal-hal yang bersifat materialis. Ini harus kita bereskan. Supaya kita jangan diikat dalam pikiran itu. Kita butuh uang nggak? Yes, carilah uang. Tapi dia budakmu. Jangan carilah uang karena dia tuanmu. Kalau kau mencari tuanmu, apapun akan kau lakukan, itu bosmu. Tapi kalau kau cari budakmu, dia nggak datang, besok kau tunggu, besok kau marahin kalau dia datang. Nah, itu bedanya nyari budak sama nyari bos kita.
Jadi jangan munafik bilang nggak perlu uang. Tapi ingat cara menempatkan. Siapa yang perlu sehat? Perlu, siapa bilang enggak? Tapi jangan pernah dia jadi bosmu. Sehingga kalau kau sakit, stres luar biasa. Budakmunya itu. Kau sakit mau datang, diam kau di situ. Sakitmu pun bisa kau perintahkan. Bos, ku matikan kau nanti ya. Kau pikir kau yang bikin aku mati. Kalau panggil Tuhan mati aku, emang kau pikir apa kau? Ya. Nah, dengan begitulah kita terus berjalan. Karena itulah kita perlu sebagai gereja saling mengingatkan, saling bergandeng tangan, saling kita lakukan. Ya. Makin dalam kita melayani akan makin kita nikmati. Ya, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita.